Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga baik-baik aja, semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan bahas cerita-cerita yang jarang kita dengar gitu ya. Tapi sebenarnya belakangan ini karena corona tuh jadi kita dengar. Kita akan bahas tentang suster. Tapi sebelumnya ingat jangan lupa minum air putih, makan makanan yang berserat biar pup kalian lancar gitu ya. Jangan makan mie terus ya teman-teman. Walaupun aku bikin tutorial tentang mie gitu ya, itu rasanya enak banget ya Allah. Tapi jangan dimakan setiap hari gitu ya. Itu bukan makanan pokok, tenang. Hari ini kita akan bahas tentang suster. Mungkin ada beberapa dari kalian punya pengalaman atau bahkan kalian profesinya sekarang sebagai suster, atau mungkin kalian lagi pendidikan gitu ya, atau mungkin kalian termasuk ke dalam tenaga medis gitu. Semangat buat kalian tenaga medis di luar sana, mau kalian suster, dokter, pokoknya yang diperbantukan di rumah sakit ya. 2 tahun ini, bahkan mungkin 3 tahun ini kalian lagi bekerja keras-kerasnya dan kalian lagi disorot gitu ya. Mungkin sebelum-sebelumnya kalian kayak ya udah aja gitu, suster ya udah suster, dokter ya udah dokter gitu kan. Mungkin profesi sebagai suster ini menurutku kayak sering dikesampingkan masyarakat gitu ya, karena yang dilihat hanyalah dokter ya kan. Karena yang dilihat yang dilulukan tuh kayak dokter aja gitu ya. Padahal pendidikan suster tuh juga nggak kalah penting. Peran suster itu juga nggak kalah penting di rumah sakit ya selain dokter. Karena beliau, para suster-suster ini tuh yang pasti ngerawat kalian 24 jam, pasti selalu ada di mejanya. Setiap kapanpun kalian butuh, mau itu jam berapapun gitu ya. Pagi buta, subuh ya kan, siang, malam selalu ada suster. Nah ini aku akan bacain cerita seorang suster, pengalamannya dia sebagai suster. Kayak pengalaman yang mungkin nggak bisa dilupain sama dia. Sebenarnya aku banyak beberapa, tapi kita pilih. Aku bacain yang ini. Oke. Silahkan kalau mau rokok ya, monggo. Jika kalian tidak tahu bagaimana kehidupan perawat di rumah sakit, maka saya akan berikan beberapa poin yang bisa saja kalian tidak pernah menduga sebelumnya. Mungkin kalian menduganya kayak ya udah suster ngurusin orang sakit. Dan orang sakit yang kalian maksud ya cuman sakit yang masih genah gitu loh, kayak masih lemes gitu doang. Kalian mungkin nggak menangi penyakit yang bisa menular, penyakit yang mungkin menurut kalian menjijikkan, penyakit yang mungkin kalian sendiri nggak mau sentuh, bahkan keluarganya pasien tuh nggak mau ngerawat gitu ya, dan suster harus ngerawat itu. Mungkin ya aku mikirnya kayak gitu. Pertama, kerja shifting dengan jadwal gila-gilaan. Kalian pikir kami itu pekerjaan yang enak, tempatnya bersih, baju putih bersih dan lain-lain. Kalau kalian tahu jam kerja kami, mungkin kalian akan menangis cuman karena saya ingat ijazah, jadi terpaksa harus saya lakukan. Kami itu shifting seperti kerja di pabrik, berangkat pagi buta dan pulang sore, berangkat siang dan pulang larut malam. Kedua, makan nggak teratur. Kalian kira kami itu pasukan suci yang hidupnya selalu teratur dan bersih? Kami itu orang-orang yang rela meninggalkan makan siang dan makan pun harus ditunda saat pasien teriak minta pertolongan. Makanya jangan heran teman kami banyak yang menderita sakit mah hingga asam lambung dan tidak sedikit yang meninggal dunia. Ketiga, kami itu menanggung beban karena kuliahnya yang cukup mahal. Orang tua bela-belain harus jual ini itu untuk sampai lulus. Dan setelah lulus apakah kami bisa langsung kerja enak? Tidak. Kami itu pegawai honorer yang gajinya nggak sebesar karyawan pabrik. Itu 3 hal yang disampaikan seseorang yang berprofesi sebagai suster. Kalau dari pengalamanku pribadi, aku punya teman seorang suster. Pertama, ketika aku bisa masang-masang kuku yang cantik ini, kukunya panjang, warna-warni, bisa tak ganti tiap bulan, dia nggak bisa. Dia hanya bisa kukunya harus pendek, setiap waktu nggak boleh kotor, karena bukan dalam artian Mbak, kue mungkin wongnya emang seneng ngerawat kuku, atau mungkin biar ceboknya gampang, atau mungkin biar makan nggak masuk-masuk, enggak. Biar dia nggak tertular penyakit, ngerti nggak? Jadi kukunya emang harus pendek dan harus bersih, nggak bisa tuh bikin kuku kayak gini, pasang kuku palsu juga nggak bisa. Itu pertama yang kelihatan fisik. Kedua, mereka kerjanya itu bener shifting iya, dan mereka nggak ada waktu untuk libur seenak-enaknya kalau kalian kerja di kantor ataupun kerja swasta. Kayak kalau misal kalian agamanya muslim terus Natal, tanggal merah tuh kalian nggak libur. Jadi liburnya kalian ya sesuai dengan agama kalian gitu. Misal lebaran ya kalian cuma libur lebaran. Nah nanti liburnya kalian itu digantiin sama temenmu yang mungkin liburnya pas Natal. Jadi kerja kalian tuh nggak ada cuti-cutian, nggak ada yang tiba-tiba bolos cuman pakai surat izin, tuh nggak ada. Kalian benar-benar harus menepati shifting kalian
kerja shift kalian dan gak ada hari libur, kalau kalian mau nonton, mau ngapain sama pacar dan lain-lain, itu juga ya harus sesuai dengan hari libur kalian. Dan kalau kalian ngambil libur beberapa hari, kalian benar-benar harus ganti, bukan ada jatah libur yang seenak-enak jidat kalian pakai. Mungkin menurut kalian pekerjaan suster itu enak ya, kayak tinggal jaga aja di meja, nggak perlu nyatet-nyatet, nggak perlu ngetik komputer mungkin. Terus kalau pasien manggil, ya udah tinggal datang aja, senyum, halo, gimana kabarnya hari ini dan lain-lain, masang infus ya celap-celap karena dia udah diajarin dan segala macamnya. Enggak guys. Kalian pasti pernah dengar cerita yang viral tentang suster yang waktu itu sampai dianiaya orang tua pasien gara-gara masang infus sampai keluar darah masuk infusnya, masuk selangnya. Aku pribadi tuh berdoa, berharap Tuhan kalau aku masuk rumah sakit itu cuma untuk melahirkan aja. Gak mau aku masuk rumah sakit selain melahirkan. Aku berharapnya seperti itu. Tapi saudara-saudaraku, sepupuku, ponakanku banyak yang masuk rumah sakit waktu kecil. Dan mereka juga infus berdarah itu kayak wajar gitu loh. Menurutku ya, asal gak sampai ngocor-ngocor dan lain-lain. Terus mungkin ada beberapa emang kayak kesalahannya dari susternya. Aku netral ya. Gak yang terlalu membela suster, gak yang terlalu membela kita sebagai pasien. Mungkin ada beberapa oknum suster yang emang kerjanya kurang bagus gitu ya. Mungkin seenaknya sendiri, mungkin kurang hospitality-nya kurang atau keramahannya kurang. Emang ada. Tapi kan gak semua gitu loh. Dan gak semua pasien itu menyenangkan. Bayangin gue mlebu rumah sakit, rawel-ra umum ya toh. Terus nganggone sing paling murah, tapi njaluk pelayanannya VIP ya kan. Nanti gimana dikit ngeluh, protes, ngamuk-ngamuk dengan bahasa yang tidak mengenakan. Sebenarnya suster-suster itu bisa membalik keadaan kayak, loh kenapa harus kita sebagai suster yang disalahin gitu loh. Kenapa nggak kita berdua sama-sama untuk menjaga kenyamanan di ruangan ini? Karena suster tuh juga secara nggak lain ya, menurutku suster itu juga pendamping orang sakit, dan mendampingi orang sakit itu nggak mudah teman-teman. Ini aku serius, nggak bohong. Mendampingi orang sakit itu nggak semudah yang kalian kira, cuman duduk tengok-tengok tok ora. Mendampingi orang sakit itu, orang yang sakit secara nggak langsung akan mikir urepmu luwih enak teko aku soalnya aku loro kowe ora. Itu pertama. Kedua, kita nggak bisa ngomong dengan santai kayak aku tahu apa yang mbok rasain, ora cowok, aku loro kanker kowe ora cowok, aku ki ngrasake di infus-infus, suntik, kemo dan lain-lain, sedangkan kamu cuma dampingin aku. Pendamping orang sakit itu akan selalu disalah-salahin. Aku dulu pernah dapat tugas kuliah pendampingan orang sakit berapa belas kali kunjungan gitu. Dan minimal kunjungannya tuh harus sekian jam. Dan itu emang harus didata, harus dicatat, dan kita harus ada kayak previewnya gitu ke dosen. Dan mendampingi orang sakit itu nggak mudah. Nggak semua orang sakit itu mau ditemenin juga. Aku pun menyadari gitu, ketika aku sakit tuh aku kadang nggak tahu apa yang tak mau. Kayak aku pengen ditemenin, tapi aku nggak mau ada orang, ngerti nggak? Gue piye bayang gini. Terus gue njaluk dikonconi setan, kan nggak mungkin, ya kan? Aku pengen ditemenin, tapi aku nggak pengen ada orang. Itu gimana coba nerjemahinnya? Kadang ada pasien yang seperti itu. Ada juga pasien yang selalu berkeluh kesah. Hidupku kenapa gini banget ya Tuhan? Mbak tahu nggak toh aku tuh udah anakku rak berbakti mbak aku bayar rumah sakit dewe, rak tahu dijenguk. Kok ya aku dikasih penyakit kayak gini padahal hidupku sudah sehat. Sepanjang harinya suster itu akan mendengar keluh kesahnya pasien. Pendamping orang sakit itu nggak mudah. Mentalnya juga harus kuat. Ya, bisa aja pendamping orang sakit dari yang waras, seger, baik-baik aja bisa jadi gila gara-gara dampingin orang sakit kalau nggak kuat mental. Makanya aku bilang jadi suster itu posisinya juga nggak enak, karena seolah-olah masyarakat menganggapnya tuh kayak mereka nggak setara sama dokter padahal tenaga medis. Terus mereka menganggap suster-suster ini tuh apa ya, kayak nggak sepinter dokter, tapi mereka yang ngurusin semuanya. Apa yang diperlukan dokter tuh suster tahu gitu loh. Dan mereka melalui pendidikan yang lamanya sama kayak dokter. Itu yang menurutku, aku mau membela tenaga medis, khususnya di sini suster, dari oknum-oknum pasien yang nggak bertanggung jawab. Dan selalu kayak ada beberapa pasien yang karena dia punya backingan, atau karena dia berpangkat, atau karena dia punya power, terus jadi seenaknya sendiri sama tenaga medis. Tapi nggak banyak juga oknum suster yang karena pasiennya punya jabatan terus ditreat khusus dan baik. Beda sama orang-orang yang mungkin nggak punya jabatan dan masuk rumah sakit karena BPJS, atau bayar yang murah, atau bayar yang nunggak, kayak gitu. Ini pesan untuk orang yang nonton video ini ya, mau kalian di luar sana sedang sehat walafiat, puji Tuhan alhamdulillah ya, masih sehat-sehat aja. Yuk mari saling kita menghargai gitu ya pekerjaan masing-masing gitu ya. Mau kalian itu tenaga medis, mau enggak, mau pekerjaan kalian pengusaha dan lain-lain, meh kapak-kapak no kowe iki nek loro ki balik ning rumah sakit, ning dokter, ning klinik, ning puskesmas. Ya kan? Kalian tuh pasti tetap akan butuh tenaga medis. Mari kita saling menghormati gitu ya. Kamu sebagai pasien juga menghormati tenaga medis, dan suster-suster di luar sana, atau suster cowok namanya apa? Boleh komen di bawah, aku nggak tahu. Mantri.
Semuanya dipanggil nurse sekarang. Para tenaga medis di luar sana tetap semangat ya. Tetap lakukan yang terbaik, jangan memilih-milih pasien, dan semoga pasien-pasien di luar sana juga saling menghormati dan khususnya lebih menghormati suster-suster yang bekerja di rumah sakit ya. Karena kalau nggak mereka yang ngobatin kita, siapa lagi gitu ya. Bayangin nggak kalau tenaga medis mogok kerja, dunia sepi, mati kabeh. Ya gitu aja konten kali ini teman-teman. Mari kita saling menghormati apapun background kita, apapun pekerjaan kita. See you in the next video. Bye.